kebijakan ketahanan pangan kita, Aceh Utara sendiri itu ada 3 komoditi utama yang menjadi prioritas pemerintah pusat, karena kita salah satu lumbung utama adalah padi. Kita targetkan untuk Aceh sendiri kita 2 juta ton dibebankan oleh pemerintah pusat dalam rangka kita swasembada pangan. Jadi semua daerah itu masing-masing sudah ada program khusus menyangkut dengan ketahanan pangan. Itu yang pertama. Karena komoditi kita Aceh Utara ini kita hampir seluruhnya petani padi sawah. Nah, jadi itu potensi yang paling besar yang menjadi perhatian kita semua, termasuk di dalam misi Bupati Aceh Utara. Itu salah satu yang kita secara Aceh Utara kita sebenarnya kita surplus kalau padi, gabah kita surplus. Tapi ada persoalan lain kita yang menjadi kendala sekarang, banyak pedagang-pedagang luar yang membeli hasil gabah kita untuk dibawa ke Medan. Nah, setelah diproses di Medan dijual untuk pemerintah ke daerah termasuk Aceh Utara dan Aceh khususnya dengan harga yang sangat tinggi. Kita harapkan ke depan ada kebijakan lain yang bisa ditempuh oleh pemerintah daerah, mungkin Gubernur Aceh atau pemerintah daerah itu bisa kita kembangkan mungkin pabrik yang punya kapasitas yang besar, kemudian punya kualitas giling yang sangat bagus, sehingga kita bisa bersaing dengan Medan. Memang kita ada beberapa setahun yang lalu kita pernah kita menjajaki kerjasama dengan Halim Group. Kita akan direncanakan dibangun pabrik pengolahan padi yang bagus. Itu kita rencanakan di Senudun pada saat itu. Tapi karena kondisi lahan pada saat itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, karena terlalu dekat dengan kawasan masyarakat, maka dipindahkan ke Baktia di Payacicim depannya. Itu lokasi memang sudah sesuai dengan kondisi AMDAL dan sudah bisa dilaksanakan. Ini kita tunggu mungkin setelah pemilihan presiden ini bisa kita wujudkan dengan bersama-sama dengan itu bisa kita kerjasama kelompok tani atau masyarakat bisa kerjasama dengan pabrik pengolahan padi ini, kemudian bisa saling menguntungkan. Mungkin petani kita akan diberikan modal nanti, dan hasilnya akan dibeli oleh gabahnya akan dibeli oleh pabrik, dan ada kerjasama antara dua pihak bisa menguntungkan. Karena kita harapkan hasil padi kita setelah panen bisa dibeli oleh pengusaha yang ada di lokal, di daerah kita, sehingga perputaran ekonomi semuanya mulai dari proses penggilingan dan sebagainya bisa dimanfaatkan tenaga lokal yang ada di daerah kita. Itu prinsip daripada kemudian ekonomi masyarakat yang kita lakukan mungkin ke depan. Kemudian ada kendala lain kita sebenarnya yang menyangkut dengan padi ini, karena irigasi kita masih 2 irigasi besar yang menjadi kendalanya, irigasi Kerto dan irigasi Krumpase. Itu yang menjadi kendala yang paling besar di Aceh Utara. Baru-baru ini juga kita sudah baca di media massa menyangkut dengan krisis air. Krisis air itu disebabkan karena memang kondisi hutan kita mungkin harus kita menjadi perhatian kita semua, mungkin semua stakeholder. Kita semua ini menjadi perhatian LSM dan sebagainya, menjadi perhatian kita. Kemudian ada rencana Bupati Aceh Utara ini bersama Dinas Pangandaran akan membangun mungkin irigasi. 2 irigasi ini bisa kita wujudkan, sehingga terutama irigasi Krumpase ini peninggalan Belanda. Ini sudah harus kita lakukan dan sudah ada dana. Sekarang dalam proses pembahasan tanah, mungkin dalam waktu dekat akan lakukan pembangunan. Jadi ada 2 irigasi ini menjadi perhatian. Yang pertama yang akan dibangun irigasi
irigasi Krumpase, kita ada 9.000 hektar potensi yang ada di daerah irigasi Krumpase ini. Sekarang yang kita lakukan irigasi yang sudah ada ini, kita setiap tahun kita buka sayap kiri dan sayap kanan. Kita tidak bisa kita lakukan pola tanam serentak. Itu menjadi kendala besar bagi petani kita. Jadi kalau ini tidak bisa kita lakukan secara serentak, kita khawatir gangguan hama penyakit yang dialami oleh petani kita di dua daerah ini. Kemudian yang kedua, krisis air, kekurangan debit air karena kondisi air, debit air kita yang sangat rendah sekarang. Hampir semua daerah mungkin seperti ini. Dengan perubahan iklim El Nino yang luar biasa ini akan menjadi kendala besar bagi kita. Maka dengan dibangun waduk di Krumpase ini, pada saat kekurangan air, kita bisa lakukan stok. Kemudian pada saat kekurangannya, pada saat itulah kita lepas. Yang sekarang kebijakan kita untuk irigasi Krumpase itu kita lakukan buka sayap kiri dan sayap kanan. Ada 5.000 hektar di sayap kanan, itu kita lakukan lebih awal. Kemudian untuk 4.000 hektar wilayah kiri, setelah sebelah kanan selesai baru kita buka ke kiri. Yang terjadi sekarang akan terjadi penggeseran tanam yang dulunya mungkin bisa kita buat secara bersama, sekarang kita geser. Mungkin ada 1 bulan sampai 2 bulan terjadi penggeseran tanam. Itu menjadi persoalan yang sangat besar bagi pemerintah Jakarta. Kemudian ada satu lagi irigasi, yang pertama kita lakukan dengan dibangunnya irigasi Krumpase ini, kita harapkan pompa-pompa yang sudah kita bangun dulu ini bisa kita hapus, karena dengan sistem pompa irigasi ini biayanya sangat besar yang menjadi beban bagi petani kita. Jadi karena topografi kita agak lahan sawah di atas, kemudian irigasi di bawah, ini tidak bisa kita aliri secara alam.